Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa mirisnya kita melihat ceramah yang seperti ini, yang semodel ini, ketika agama kita, agama Islam yang sangat besar ini hanya dijadikan sebagai panah-panah kebencian kepada umat beragama lain. Memaknai lagu dengan pemaknaan sempit, lalu kemudian berusaha menginfluence kita untuk membenci umat beragama lain, menurut saya tidak akan pernah bisa memajukan intelektual muslim sampai kapanpun. Ceramah-ceramah yang model begini justru membunuh Islam dari dalam. Jadi menurut saya, model-model ceramah seperti ini memang sudah seharusnya dihentikan. Dan para pendakwah juga seharusnya berpikir bahwa dengan memberikan lumuran kebencian kepada umat tidak akan pernah bisa memajukan Islam. Kita tahu masa kebangkitan intelektual Islam pada masa Bani Abbasiyah itu sungguh luar biasa. Para intelektual muslim melakukan leburan-leburan budaya dan juga disiplin ilmu dari berbagai pihak, dari Eropa, dari Asia Tengah dan sebagainya. Lalu kemudian muncullah beberapa pemikir Islam yang membuat rumusan keilmuan yang luar biasa dan tercerahkan. Diskursus intelektual pada masa itu sungguh mengalami masa keemasan. Lalu kemudian menurun setelah Islam mulai dirasuki oleh tafsir-tafsir eksklusivisme yang hanya mengajari kita untuk membenci umat lain. Kita begitu bangganya melihat seorang mu'allaf menghina agama-agama sebelumnya, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa ribuan orang telah meninggalkan agama Islam hanya karena apa? Hanya karena kita terlalu sering dilumuri oleh kebencian. Para pendakwah agama menjelek-jelekan agama lain, mengajari kita untuk membenci agama lain. Umat beragama lain begitu dikekang, begitu diinjak oleh kita. Sementara kita juga sakit hati ketika ada minoritas muslim di negara lain juga diinjak dan dikekang. Tapi kita melakukan pengekangan-pengekangan itu di saat kita menjadi mayoritas. Islam juga mengajari empati, mengajari simpati, bagaimana kita berlaku sebagai mayoritas dan bagaimana kita berlaku sebagai minoritas. Di zaman Nabi, Islam mayoritas, tapi kita juga tidak pernah menginjak kaum minoritas. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Nabi memerintah di Madinah, minoritas juga dilindungi dan diberi hak yang sama dengan umat muslim lainnya. Oleh karena itu, buanglah panah-panah kebencian terhadap umat beragama lain, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Jadi kepada para pendakwah agama, saya sebagai orang awam, bukan ustadz, bukan ulama, saya hanya mengharap tolong ajari kami untuk berdamai dengan orang lain. Ajari kami untuk menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Tolong jangan ajari kami untuk membenci orang lain. Jangan ajari kami berperang. Kami tidak ingin berperang. Tapi saya sudah sering diadili, dianggap kafir, dianggap liberal, dianggap Syiah, dianggap ini, dianggap itu. Tapi saya berharap bahwa Islam yang sebenarnya adalah Islam yang bertumpu terhadap kemanusiaan. Islam tidak pernah mengajari kebencian, itu yang saya pahami. Demikian suara kami dari orang-orang awam atas nama umat Islam yang berada di lapisan terbawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.